warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Dr. Ilke Carokarkan. Hari ini aku mau memberitahu kalian cara membuat serum kefir dan membuat toner kombucha. Ya, kemarin aku pernah memperlihatkan kalian gimana caranya membuat susu dan masker kefir. Dan aku pernah janji aku akan mengajarkan kalian cara membuat serum kefir. Nah, ini adalah whey yang sudah kita pisahkan dengan curd-nya. Jadi ini whey-nya aja, karena curd-nya udah aku bikin buat masker. Sekarang caranya supaya whey ini kita bikin serum, caranya adalah kita saring dengan saringan kopi. Ini saringan kopi ya guys. Dan kita butuhkan cuma ada gelas, saringan kopi, sama corong minyak. Corong minyak. Nah, ini aku udah beli, ini murah banget, harganya sekitar 20.000 atau 15.000 ya. Kalau yang mahal juga ada, tapi ini yang murahnya. Ya, kita nggak pakai yang mahal-mahal. Ini kan bukan buat kopi ya, cuma bikin buat serum aja, buat nyaringnya. Nah, ini kita tinggal pindahkan ke sini. Ya. Yang penting cuci tangan sebelum ini ya, sebelum melakukan aktivitas ya. Tinggal kita taruh di corongan ini. Sebenarnya kalau pakai yang untuk beneran untuk saringan kopi juga bagus, lebih gampang lagi. Ini kan karena pakai corong minyak tanah, karena aku mau ngasih contoh yang gampang ya, yang bisa terjangkau. Nah, sekarang kita saring ya, tinggal kita pindahin aja, kita tuang seperti ini. Nah, nanti dapat sisa yang jernih itu. Nanti kita tunggu aja pelan-pelan, nggak usah buru-buru ya. Nanti dia akan pelan-pelan netes ke situ, jadi serumnya. Nih, bisa dilihat. Dia akan netes sedikit-sedikit, hasilnya gini. Nah, jadi dari yang ini, yang kuning gini, jadinya gini. Jadi putih ya. Jadi nggak ada bubuk-bubuk curd-nya lagi, bener-bener sudah cuman air aja. Jadi kita tinggal setelah dapat ini, sudah dapat semuanya, tinggal kita pindahin ke botol-botol yang bersih. Lalu kita bisa langsung pakai buat serum kefirnya. Ya. Ini sekarang kita tunggu aja sampai selesai. Kita lanjut untuk membuat kombucha. Hai, kalian jangan lupa subscribe dan notifikasi belnya ya, supaya tahu terus informasi paling update dari aku. Sekarang kita mau bikin toner kombucha ya. Kalian bisa bikin teh kombucha atau toner kombucha. Ini adalah kombucha yang aku dapat ya, aku pesen lewat toko online. Jadi aku dapat kombuchanya segini aja. Ini bisa dilihat ya, nggak terlalu banyak ya, tapi ya lumayan cukup tebal. Yang bisa dilihat. Sama dapat airnya. Nah, ini penting buat nanti kita fermentasi teh kombuchanya. Yuk, aku kasih lihat bahan-bahannya. Pertama yang kita butuhkan adalah teh ya. Yang penting tehnya jangan yang beraroma. Kalau bisa teh hitam aja atau teh hijau. Kalian bisa campurkan teh hijau dan teh black tea. Ya, kalau kalian mau pakai bubuk juga lebih bagus daripada pakai yang teh celup. Ya, karena dia lebih aman ya, kalau bubuk itu nggak ada kandungan kertasnya. Sedangkan kalau kalian pakai bubuk, kalian butuh 3 sendok makan bubuk teh. Kalau kalian pakai teh celup, kalian butuh 6 dari teh celup ya. Selanjutnya kita butuh gula pasir. Gula pasir ini sebanyak 14 sendok makan ya. Ini gula pasir. Kemudian kita butuhkan air ya, air 2 liter ya. Kalian bisa pakai air, yang penting airnya dimasak dulu, nanti kita masak sama tehnya. Air yang 2 liter itu ya. Kalau aku sih sukanya, aku cuman masak air sebanyak 500 liter, lalu aku gabungin dengan 1,5 air, 1,5 air yang matang, 1,5 air aqua ya. Nah, sekarang setelah airnya dingin nanti, jadi setelah kita masak tehnya, terus kita campur dengan 1,5 liter air, baru nanti kita campurkan dengan Scooby-nya. Scooby ini adalah simbiosis colony of bacterial dan yeast, jadi bakteri baik dan jamur yang bersatu di sini ya. Nanti kita akan melakukan fermentasi selama 7-14 hari. Biasanya aku fermentasinya 7 hari aja di tempat yang gelap, kayak aku bikin susu kefir kemarin. Nanti hari ke-7 baru kita panen ya guys. Baru kita boleh campurkan dengan aloe vera atau kita campurkan dengan nanas. Kalau nanas itu rasanya enak. Kalau aloe vera itu biasanya aku buat toner ya. Jadi misalnya kalau aku pakai toner, aku campur daging aloe vera yang sudah dikupas dengan teh kombucha yang udah jadi, yang tadi 2 liter. Oke, sekarang kita masak aja ya airnya ya. Biasanya aku masak 500 cc air ya, nggak aku masak sampai
1 liter ya. Nanti pas udah 500 cc tehnya, baru aku campurkan dengan 1,5 liter air biar cepat dingin. Kalau enggak nanti lama banget dinginnya. Ya. Ini aku mau ngambil air ya, sebanyak 500 cc aja. Kita didihkan dulu airnya. Nanti kalau airnya sudah mendidih, udah blub gitu, baru kita masukkan tehnya. Setelah udah mulai merah semuanya, baru kita campurkan gula pasir, kita aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut. Baru kita campurkan dengan air biasa ya, air yang nggak kita didihkan. Jadi aku mendidihkan 500 cc air, baru aku gabung dengan 1,5 liter air biasa. Nah, airnya sudah mendidih ya, jadi kita tinggal campur aja tehnya. Tehnya ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Campur sampai hati-hati kebakar ya. Kita campur sampai dia benar-benar merah ya. Nanti kalau udah merah baru kita kasih gula. Kalau pakai teh celup ini jangan lebih dari 5 menit ya, karena nanti racun yang dari kertasnya itu akan mengkontaminasi air tehnya. Jadi ya nggak usah lama-lama, jangan sampai lebih dari 5 menit ya. Yang putih-putihnya ini nggak bagus nih. Kalau bisa emang lebih bagus sih pakainya bubuk teh ya. Ini tuh sebenarnya buku yang putih-putih ini tuh dari dari kertasnya ini. Sepertinya udah merah semua ya. Udah lumayan hitam ya guys. Setelah itu kita campurkan gula pasir. Tadi 14 gelas. Ya, kita aduk-aduk gula pasirnya. Sampai kita panaskan lagi. Sampai nggak ada lagi gula pasir yang masih dalam bentuk padat ya, harus sudah larut semuanya. Oke guys, tadi kita udah masak ya, ini udah ada tehnya, udah tercampur larut dengan gulanya. Lalu kita akan mencampur tehnya dengan air biasa ya. Tadi kan aku cuma masak 500 cc teh aja ya, butuhnya kan 2 liter. Nah aku udah mensterilkan, lagi-lagi kita harus steril ya, toplesnya yang nanti buat kita fermentasi ya. Sama aku sterilkan juga kain yang buat nutupinnya. Jadi nanti ada kain yang buat nutupin pada saat kita fermentasi lagi. Ya, sekarang aku mau isi dulu sebanyak 1,5 liter ya. Baru kita campur dengan air tehnya yang sudah kita masak. Lalu sudah ada air yang dingin di sini, kita akan campurkan dengan air teh yang sudah kita masak tadi ya. Lalu kita tunggu ini sampai dingin ya. Sampai ini kan masih agak hangat. Nanti kalau udah mulai dingin ya, dinginnya itu kalau kita rasa udah nggak hangat lagi, baru kita campur ini kombuchanya sama cairan kombuchanya ya. Nanti akan kita fermentasi lagi. Oke guys, sekarang ini udah dingin ya. Jadi aku tadi udah rasain di mulut aku dan nggak panas ya, udah enak ya. Kalian juga bisa ukur pakai termometer ya, termometer yang bisa memang buat masak. Tapi saat ini aku tidak pakai termometer ya, aku cukup ngerasain aja. Kalau nggak panas di mulut aku berarti udah cukup 25 derajat Celcius ya. Itu cara gampangnya ya guys. Sekarang ini lalu kita tuangkan ke situ ya. Pertama kita tuangin airnya dulu ya. Yang tadi barusan dituang itu adalah air fermentasi kombucha sebelumnya yang dikasih sama penjualnya, dan itu wajib diberikan ya.
pada saat kita lakukan fermentasi. Jadi kita butuh air fermentasinya sama jamur kombuchanya sendiri. Nah, ini nanti kita tutup pakai kain di microwave ya. Kalian juga bebas mau sterilin di mana aja, di microwave atau pakai disiram dulu pakai air hangat terus dikeringkan, boleh ya. Atau juga yang penting bersih sih, nggak mesti di microwave juga nggak apa-apa. Kalau aku sih kebetulan memang agak lebay sedikit ya. Steril is nomor 1, cila. Tinggal kita bungkus sama karet aja, lalu kita tutup seperti ini ya. Lalu kita simpan di tempat yang gelap. Kita tutup ya, jangan dibuka-buka ya selama 7 hari ya. Lalu nanti kalau udah hari ke-7, biasanya kalau tanda-tanda berhasil itu adalah airnya akan berasa agak asam ya, air tehnya, tapi enak, bukannya asam pengik tapi asam enak ya. Kemudian kalian juga akan melihat ada jamur baru di pinggiran atas dari toplesnya. Ukuran jamur baru itu sama dengan ukuran toples kita ya. Dia akan kayak lembaran tipis seperti jamur. Itu bisa kalian gunakan untuk fermentasi berikutnya. Itu namanya anak Scooby-nya. Ya, sekarang kita lanjut lihat serum kefir kita ya. Serum kefir yang kita saring tadi. Nah, ya sini. Ini kan sudah aku saring ya, belum kumpul semuanya karena emang agak lama kalau nyaring ini ya. Kita pindahin aja dulu. Nah, nanti yang ininya bisa kita gunakan untuk mengoles wajah kita dengan serum kefir. Ya, ini udah ada serum kefirnya, tinggal kita tuang aja ya. Tuangnya sih hati-hati ya guys, harusnya pakai saringan ini juga, saringan kopi juga. Tapi mau nekat-nekatan aja nih, mau langsung aja. Ya, hasilnya emang agak ada yang tumbuh-tumbuh nih. Nah, ini bisa digunakan buat temen, buat dijual juga bisa ya. Kemarin aku jualan ini harganya satunya 25.000, lumayan kan. Nah, kebetulan ada yang lagi sakit, jadi aku mau kasih buat teman aku karena dia request, karena dia waktu itu pelanggan aku, cuman karena aku mau jualan lagi, jadi dia minta bawa ini. Oke guys, itu aja cara membuat tumbler kombucha dan serum